Halo, selamat pagi sahabat Uyelindo. Kembali lagi dalam program Uyelindo Podcast. Pada pagi hari yang sangat indah ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Ketua Stikom Uyelindo Kupang, Bapak Marianus Ignatius Dewawan Lama Blawa Eskom MCS atau yang sering kami sapa dengan Pak Ignas. Selamat pagi Pak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Kabar baik. Baiklah kalau gitu. Mungkin Bapak kesibukannya akhir-akhir ini apa nih Pak? Apalagi setelah kita selesai wisuda yang ke-15 kemarin dan sekarang minggu depan kita akan melanjutkan UAS. Ya rutinitas selama proses pembelajaran semesteran biasanya kan ada perkuliahan ya. Setelah itu nanti ada UAS ya. Kalau dari dosen ya kegiatan Tridharma ya, nanti ada pembelajaran, ada penelitian dan ada pengabdian masyarakat on progress ya. Baik Pak. Seperti itu. Pak, di sini saya mau nanya-nanya kilas balik Bapak pas waktu masih kuliah nih, kayak kita kan sekarang lagi dalam jenjang mau dapat S1 nih. Kenapa sih Bapak milih jurusan teknik informatika? Kan kita tahu teknik informatika itu agak susah dengan coding-coding dan sebagainya macamnya. Kenapa Bapak milih jurusan ini, Pak? Oke, pertanyaannya langsung ya. Iya. Ya, oke. Ya. Kalau Pak waktu itu tamatnya tahun 1995. Dewi udah lahir belum? Oh, belum Pak. Belum ya? Belum. Wah, 1995 ya. Jadi waktu itu Pak berangkat ke Bandung. Jadi mencari tempat kuliah ya. Dulu kan tidak seperti sekarang ya. Mencari tempat kuliah itu tidak ada internet, tidak ada ini. Jadi melalui cerita-cerita ya dari keluarga sehingga Pak ke Bandung dan mencari kuliah. Sasaran Pak itu ke ITB ya, Institut Teknologi Bandung. Nah, karena dulu itu kampus yang terkenal ya, yang terdengar lah sampai di NTT. Akhirnya atas saran dari keluarga, Pak 1 tahun itu tidak kuliah langsung ya, tapi mengikuti bimbingan belajar ya. Jadi katakan kalau mau masuk ke perguruan tinggi ternama, kamu harus bimbingan belajar ya. Yep. Jadi ada bimbingan belajar kan dulu banyak ya. Ada Ganesha Operation, ada Sony Sugema College, juga ada Ganesha Operation. Jadi Pak masuk ke bimbingan belajar itu, Ganesha Operation itu kira-kira 6 bulan ya. Nah, itu. Setelah itu tahun 96 Pak mulai ikuti dulu namanya UMPTN ya. Ujian masuk perguruan tinggi negeri ya. Iya, Pak. Sekarang itu apa namanya? SBMPTN. Wah, SNMPTN ya. Namanya berubah terus ya. Iya. Ya, begitu. Nah, waktu itu karena tahulah ya, kalau ITB itu persaingannya sangat ketat ya, dari seluruh SMA dari Aceh sampai Papua semuanya mau masuk ke situ. Jadi passing grade-nya ya, dulu disebut passing grade ya, mungkin sekarang ada ya. Iya Pak, tetap ada. Jadi Pak memilih itu teknik informatika dan statistik ya, karena minat Pak dulu di arah itu matematika, jadi teknik informatika ITB dan statistik Universitas Padjadjaran ya, tahu ya, Universitas Padjadjaran ya. Itu kampus negeri kedua lah di Jawa Barat ya. Di kota Bandung lah ya. Setelah itu ya karena passing grade-nya itu sangat presisi ya, kurang dari berapa persen, akhirnya Pak gagal ya, masih ITB, tapi tidak masalah ya. Jadi keluarga ya, om saya, udah kamu mau tes lagi atau bagaimana? Akhirnya mencari, akhirnya ada pembukaan ya di Universitas Katolik Parahyangan waktu 96, itu program jurusan ilmu komputer ya. Jadi dibuka pertama. Jadi Pak ini angkatan pertama ya. Wow. Jurusan ilmu komputer tahun 1996 di Universitas Katolik Parahyangan Bandung ya. Pernah tahu itu? Pernah dengar yang universitasnya. Ya, pernah dengar ya. Oke. Intinya kalau sekarang itu mencari informasi lebih cepat ya. Ya Pak. Nah, Pak masuk di ilmu komputer. Ya, yang masuk karena prodi baru, yang masuk itu hanya 52 orang. Dan Pak adalah orang yang ke-52 ya. Jadi NIM saya Pak itu 52 ya. Itu
Itu Pak masih ingat sampai sekarang. Nah, 96 gitu ya. Akhirnya itu masuk di ilmu komputer ya. Dulu namanya ilmu komputer, tapi berjalan waktu sekarang Pak cek itu mungkin berganti nama, teknologi informatika atau ya itu berganti nama. Tapi sama, teknik informatika, sama dengan ilmu komputer. Begitu Dewi, itu awalnya ya. Kan tadi Bapak bilang kalau setelah lulus Bapak tidak langsung kuliah kan? Ya. Karena Bapak ambil gap year, apakah itu worth it sebagai mahasiswa kalau misalnya kita pasang, misalnya kita habis SMA kita masuk UI atau UGM, dan itu worth it nggak sih kalau misalnya kita ambil gap year dulu, kayak bilang mungkin mau istirahat dulu sebentar atau baru lanjut kuliah, karena transisi dari SMA kan ke perkuliahan agak sedikit susah kalau langsung lanjut, mungkin bisa capek, mungkin semester 1 tiba-tiba kaget gitu, apalagi kalau kita masuknya online nih Pak, pasti lebih kaget lagi. Menurut Bapak apakah gap year itu membantu kita atau malah membuang-buang waktu, kayak setahun nih ke teman-teman seangkatan kita yang sudah SMA udah semester 3, aku baru semester 1. Menurut Bapak ya itu gimana? Ada harga yang harus dibayar. Kalau kamu ingin mencapai sesuatu yang tinggi, yang high, ya kata istilah peribahasa itu kamu harus mundur ya. Untuk melompat di lubang yang besar kan harus ancang-ancang, harus mundur dulu kan, mundur berlompat ya, kira-kira seperti itu ya. Iya, Pak. Jadi Pak menggunakan itu, ya tidak apa-apa Pak menunda, tapi Pak tahu risiko ya, risiko pasti Pak lulusnya lama ya, dan ya Pak yakin, diyakinkan oleh teman-teman dari keluarga, kalau kamu ambil kampus ternama dan kuliah yang bagus, yakinlah pasti dapat pekerjaan ya. Bolehlah teman-teman itu duluan ya, yang penting Anda itu ya, ada harga yang dibayar tadi. Tapi kalau dibilang worth it ya worth it. Kalau kita ingin mencari sesuatu yang lebih tinggi ya, kita harus berusaha untuk mencapainya ya. Begitu ya Dewi. Jadi tidak masalah ya. Nah, kalau sekarang pandemi ya, kan ini ada dukungan juga ya. Kalau kuliah itu kan tidak hanya kita sendiri ya, tapi ada orang tua, apalagi sekarang dengan dunia internet, Anda bisa terpengaruh oleh teman-teman lain. Oh, ada yang sudah kuliah di Jawa, ada yang sudah kuliah di kampus ternama, Anda pasti terpengaruh, oh masa saya di Kupang, nah kira-kira begitu ya. Iya, Pak. Tapi yakinlah ya, dulu Pak ada profesor yang pernah ngomong, kalau Anda berusaha keras, kuliah dimanapun juga, ya, Anda belajar dan mengerjakan apapun yang diminta oleh dosen, itu pasti doa kalian itu akan terkabul kalau dapat pekerjaan. Itu Dewi. Keren banget. Jadi untuk sahabat-sahabat Uyalindo yang takut untuk langsung masuk kuliah atau mau gap year dulu, bener banget kata Bapak Ignas kalau itu worth it. Kalau kita mau capai sesuatu yang lebih tinggi, kita harus step back dulu untuk bisa mendapat sesuatu yang lebih tinggi. Begitu. Itu nggak apa-apa kalau kita kata orang, kasihan kamu belum kuliah, aku udah kuliah, nggak apa-apa guys, tenang aja. Oke. Ke pertanyaan selanjutnya Pak, kan selama perkuliahan di teknik informatika itu banyak banget skill-skill yang kita dapat dari hard skill-nya dan soft skill-nya. Kayak hard skill-nya mungkin kita bisa coding, bahasa-bahasa pemrograman, terus kita juga multimedia dan sebagainya. Menurut Bapak, skill yang sangat dibutuhkan di dunia kerja itu seperti apa Pak? Ya, kata kuncinya itu relevansi ya. Kalau Dewi tanya, dunia kerja sekarang dengan yang Pak kuliah itu sudah sangat berbeda ya. Tahun 96 itu belum ada Google ya, belum ada YouTube, itu belum ada ya. Google kan 98 ya. Ya, masih ada Yahoo, Hotmail dulu ya. Jadi relevansi antara apa yang Pak belajar dulu dengan yang sekarang pasti berbeda. Tetapi samanya itu adalah semuanya masuk ke dunia IT ya, hanya tantangan yang berbeda. Kalau dulu pemrograman visual itu belum terlalu banyak ya, jadi Pak masuk, apalagi Pak dari NTT yang di SMA itu belum pernah melihat coding itu seperti apa, itu belum pernah ya, sama sekali nol ya. Sampai masuk sana, tapi berkat dukungan teman-teman ya. Itu teman saya yang paling baik itu yang kemarin jadi pembicara itu di magang itu ya, Rus ya. Itu yang sangat memotivasi. Jadi intinya diskusi ya. Sekarang namanya kolaborasi itu ya, bukan kompetisi ya. Kalau kompetisi kan saling bersaingan, pintar sendiri ya.
Tapi intinya yang pintar bisa sharing ke temannya, ya, kolaborasi untuk bisa belajar. Akhirnya ya pelan ya, step by step Pak bisa itu menyesuaikan lah. Jadi semester awal standar lah seperti di sini belajar bahasa C, ya, bahasa Pascal. Ya. Setelah itu pemrograman visual itu jarang ya, mereka tidak belajar basis data SQL. Tetapi tantangannya sama, hanya bedanya sekarang fitur pemrogramannya itu lebih maju ya, apalagi sudah berbasis mobile ya. Kalau dulu kan hanya stand alone ya, kalau berbasis network atau jaringan juga hanya beberapa. Nah itu ya. Tetapi dunia kerja itu sangat membutuhkan ya. Terbukti ya, angkatan Pak itu ada teman saya yang kemarin jadi pembicara itu langsung masuk itu 4 tahun lulus langsung masuk di BP ya, British Petroleum ya. Wah itu langsung kerja di situ ya. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan di bangku kuliah itu intinya kita tidak boleh rendah diri ya, rendah hati boleh ya, tapi harus jangan rendah diri ya, jangan kalah bersaing dengan kampus-kampus yang ternama ya, yang penting belajar ya. Kan sekarang ini dunianya semuanya hari ini ada berita seluruh dunia tahu ya, informasi apapun juga diketahui semua. Jadi apa yang Anda belajar di sini sama dengan semua mahasiswa yang belajar di seluruh Indonesia. Nah, begitu tantangannya. Oke Pak, saya mau nanya lagi nih Pak, misalnya kalau sekarang kan kuliah ini kayak banyak banget nih program-program dari kementerian kayak kampus merdeka, kampus magang dan sebagainya. Menurut Bapak kalau misalnya mahasiswa lebih mementingkan organisasi, kegiatan-kegiatan di luar, kan banyak sekali mahasiswa yang produktif di zaman-zaman ini kayak udah magang di mana-mana, udah di startup dan sebagainya, udah buka usaha. Menurut Bapak mahasiswa-mahasiswa seperti itu secara menyimbangkannya gimana sih Pak, kayak akademik dan non akademiknya? Poinnya apakah soft skill dibutuhkan? Iya, ya, benar. Karakter selalu dibutuhkan ya, hard skill dan soft skill. Nah maka tadi cerita Pak itu masih berlanjut ya. 8 semester itu sudah diselesaikan dalam 4 tahun itu. Jadi satu-satu lagi ambil skripsi. Tetapi Pak ada satu yang kurang ya. Waktu itu Pak ada ikut organisasi, tapi tidak full, tidak fokus ke situ. Jadi pas jeda sementara ambil skripsi, ini kesempatan Pak masuk ke organisasi dan fokus. Ya. Ternyata ada akhirnya keterusan sampai 2 tahun itu di organisasi ya. Akhirnya disitulah Pak belajar mengenai karakter, mengenai social skill ya. Social skill dibangun, bagaimana kita care terhadap teman, terhadap orang ya. Nah, kebetulan Pak itu tergabung di Kepecinta Alaman, jadi kalau memang ada evakuasi, ada pengumuman misalnya ada orang yang hilang di mana ya atau kena bencana, itu tim Pak mereka yang turun. Nah dari situ yang kita benar-benar bergabung dengan masyarakat ya. Yang kita dapatkan di bangku sekolah kuliah itu ternyata nanti kita terjun ke masyarakat ada diferensiasinya ya, ada perbedaannya. Ternyata masyarakat yang membutuhkan seperti ini. Tapi kita bisa sinkronkan antara ilmu kita yang kita dapat, ya, kita bisa desain, kita bisa modelkan untuk membantu mereka. Jadi itu untuk mempercepat ya dalam kita membantu ya masyarakat, dalam kita mengembangkan apa yang kita belajar di kampus dengan yang di masyarakat. Jadi itu sangat membantu ya. Kalau kita hanya belajar ya kuliah-kuliah, tidak ada semacam ada spektrum atau ada hal lain yang kita bisa lakukan. Tetapi ketika adik-adik bekerja atau berorganisasi, nah itu kan soft skill-nya bagaimana mengumpulkan orang, bagaimana berdiskusi, bagaimana memimpin orang, bagaimana bisa mempengaruhi orang. Nah itu hanya bisa dilakukan di organisasi, jadi itu sangat penting ya. Intinya saling melengkapi, nah, seperti itu. Karena kita udah nanya-nanya tentang background Bapak tentang pendidikan dan sebagainya, kalau kita masuk ke dunia pekerjaan, apakah boleh Pak sekarang? Kita nanya-nanya Oke, jadi sudah selesai nih dunia ini ya. Oh iya, yang menikahnya sekarang kita masuk yang lebih profesionalnya lah. Boleh nggak Pak? Boleh. Oke, gini, kira-kira Bapak bisa ceritakan sedikit dari perjalanan Bapak sebagai Ketua di Stikom Mulyaindo, kendala apa dan suka duka yang dialami selama ini Pak? Oke ya, jadi
short story-nya ya, cerita singkatnya itu setelah tamat kan Pak pulang dan itu ada pembukaan di Stikom, makin Pak masuk di Stikom itu tahun 2000 ya. 2000 bukan 2000. Salah itu 2002 apa 2002 ya akhir. Setelah itu 2003 Pak pengangkatan jadi dosen ya. Berawal dari dosen sejak 2003. Setelah itu sekretaris prodi Teknik Informatika ya. Itu sampai 2008. Nah, salah satu mahasiswanya Ibu Erna ya. Ada di situ. Pak Eman, nah itu mahasiswa. Tahun 2009 akhirnya Pak ambil S2 karena tuntutan ya tadi kan tuntutan pekerjaan semua dosen wajib ya minimal S2. Jadi, setelah itu pulang akhirnya Pak diangkat jadi wakil ketua 1 dan sekarang jadi ketua ya sejak tahun 2016. Nah, begitu. Tadi pertanyaannya apa? Kendala dan suka dukanya Pak selama menjabat. Oh gitu. Iya. Ya Pak menjadi ketua itu juga bukan dipilih secara melalui prosedur ya, tapi memang karena ada kesempatan akhirnya Pak ditunjuk jadi ketua, sehingga waktu itu siap tidak siap ya harus siap. Nah, ini sudah kamu harus siap, seperti itu. Tantangannya pasti karena Pak sudah punya pengalaman di wakil ketua 1 di bidang akademik, cakupan pekerjaannya ditambah lagi ya. Pertama yang akademik mungkin Pak sudah agak kuasai, tapi yang kedua itu di administrasi ya, yang sekarang dinahkodai oleh wakil ketua 2 ya Pak Eman. Nah, gitu Pak harus tahu keuangan bagaimana. Tapi syukurlah karena Pak sudah dulu berorganisasi jadi tahu sedikit mengenai ini administrasi dan juga di kemahasiswaan. Nah, kemahasiswaan juga seorang ketua harus tahu ya. Nah, seperti itu. Jadi tantangannya itu tentunya pertama adalah perubahan paradigma pendidikan tinggi ya, yang kata orang tiap ganti menteri ganti kurikulum ya. Pernah dengar ya? Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita kurikulum itu dari kurikulum KKNI ya, KKNI itu kerangka kualifikasi kerja nasional Indonesia ya. Setelah itu 2012, Setelah itu sekarang ini tantangan baru adalah outcome based education ya. Kurikulumnya namanya outcome based education. Itu kurikulum berbasis pada luaran. Artinya apa? Sekarang orang tidak lihat lagi apa yang Anda sudah pelajari ya. Nanti kalau di jasa itu kan ada nilai ya, nanti di Dewi ada nilai. Itu kan apa yang Anda sudah pelajari ya. Tapi setelah lulus Anda lamar, itu orang tidak tanya, nilai algoritma kamu berapa, kalkulus berapa, tidak tanya seperti itu. Tapi ditanya, Anda sudah bisa apa? Ya. Oh, sudah bisa pemrograman yang seperti apa? Jangan sampai Anda jawab, oh bisa Pak, bisa ini, oh bisa tapi sedikit-sedikit. Tidak seperti itu lagi ya. Anda harus bisa menguasai sampai sedalam-dalamnya. Nah itu tantangannya ya. Itu di bidang antara input, proses, dan output. Kalau tantangan lain tentunya di bidang tadi ya, penelitian ya, dan pengabdian masyarakat. Kalau kita bicara Tridharma dulu ya, nah tentunya tantangan dosen juga sekarang penelitian itu harus dipublikasikan. Nah, publikasikan itu harus level nasional atau sampai juga internasional. Nah, itu tantangannya ya. Dosen itu tidak boleh seperti katak dalam tempurung ya. Hanya terkenal di Uyalindo saja ya, tapi harus terkenal di sejagat raya. Nah, itu. Dan pengabdian masyarakat juga tidak hanya di sekitar Stikom, tapi bisa masuk ke masyarakat-masyarakat. Ya. Kita bersyukur di NTT ini banyak masyarakat yang perbedaannya kan tinggi ya. Mungkin kita sampai di daerah di Kabupaten TTS, TTU, mungkin ada masyarakat yang tingkat literasi digitalnya rendah. Nah itu tantangan buat kita ya, dosen sama adik-adik mahasiswa juga kan, untuk bisa mengedukasi masyarakat itu. Nah itu tantangan di bidang pengabdian masyarakat. Kita tidak boleh seperti Menara Gading ya. Menara Gading itu dilihat kan wah tinggi megah, tapi harus seperti menara air, harus ini terus. Atau juga menara api yang bisa menerangi ya seperti itu. Nah itu Stikom ke depan harus seperti itu ya. Nah itu tantangan kita di bidang administrasi dan keuangan ya, di bidang itu sekarang cukup bagus ya, terlihat dari respon adik mahasiswa dengan adanya si Amir ya.
Semuanya bisa dilihat dari satu genggaman ya. Iya, benar. Ya, Anda bisa lihat nilai, bisa lihat nih kapan registrasi, kan semuanya kan ada ya langsung. Ada, Pak. Nah, mudah-mudahan apa yang dibutuhkan mahasiswa tidak tahu, tanya di si Amir tahu ya. Kira-kira seperti itu. Kalau memang belum ada, silakan mengusulkan saran. Nah, itu di bidang keuangan. Nah, di bidang kemahasiswaan yang karena kita pandemi ya sudah hampir 2 tahun, jadi berdasarkan edaran memang kegiatan kemahasiswaan tidak boleh dilaksanakan secara offline. Nah, jadi semuanya online ya. Nah, ini yang menjadi tantangan. Coba Anda buat lomba voli pakai online, gimana caranya? Nah, ada tuh kampus mana itu membuat lomba lari tapi online. Nah, jadi lari sendiri nanti di syuting di ini gambarnya. Nah itu, jadi butuh kreativitas dari kemahasiswaan untuk menciptakan seperti itu di masa pandemi. Nah itu tantangannya. Mungkin itu. Ya. Kalau dalam masa pembangunan dari tahun ke tahun, kira-kira apa menjadi kendala utama dalam pembangunan? Apa? Pembangunan apa? Mungkin dari infrastruktur. Sarpras ya. Iya. Oke. Nah ini Sarpras ada 2, ada secara apa namanya hardnya ya, apa yang Anda lihat, dan juga bisa juga di pembangunan apa namanya digitalnya ya, ruang digitalnya. Kalau hardnya kan adik-adik bisa lihat ya, kita lagi progres ya, lagi membangun. Tetapi yang dilihat itu sekarang itu ini juga jadi permenungan kita semua. Sebenarnya gedung yang kita bangun nanti itu bukan gedung yang kita lihat, tetapi gedung dalam ruang digitalnya itu kita perbesar ya. Itu ya. Karena orang dunia luar melihat bukan gedungnya, tapi apa yang ada di YouTube Anda, apa yang ada di ruang-ruang digital itu yang dilihat. Jadi yang kita perbagus sekarang itu sebenarnya ini seperti ini ya. Podcast ini ya. Kita memberikan ilmu kepada orang lain melalui digital ya. Bagaimana adik-adik mahasiswa juga ya bisa ini ya, apa namanya istilahnya ATM ya, tahu ATM ya? Tahu. Amati, tiru dan modifikasi. Ingat M-nya harus modifikasi biar ada novelty, ada satu perubahan. Jangan amati, tiru, itu namanya copy paste, plagiat ya. Nah, sambil kerja tugas minum kopi paste ya, seperti itu ya. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Jadi semuanya bergerak ini ya. Kalau kita ingin membangun satu kampus, tidak hanya dari dosennya, tapi civitas akademika. Civitas akademika itu siapa? Itu dari pimpinan, dari manajemennya, dari mahasiswanya, ya, dan juga dari manajemen, ya, tendiknya. 3 itu ya. Jadi mahasiswa itu juga harus berkontribusi mengembangkan kampus. Ya. Jangan merasa, saya kan sudah bayar, ngapain saya mau ini bangun kampus ya. Tapi harus ini. Karena diakreditasi di SBMN nanti standar penjaminan mutu eksternal, yang dilihat tidak hanya dosennya yang gagah, ya, tapi mahasiswa ya. Nah, seperti ditanya, Anda tahu visinya Stikom, Dewi? Nah, kira-kira gitu ya. Nah, nanti mahasiswa tiba-tiba ditanya, visinya Stikom apa? Kata kuncinya. Nah, Pak selalu katakan itu, kalau Pancasila kan punya 5 ya. Nah, kalau Stikom itu punya 5 kata kunci ya. Apa? Tahu Dewi? Terbaik, terdepan, unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Tapi berdaya saing itu tidak hanya regional tapi global. Nah, itu ya. Nah, itu harus ingat Dewi ya. Yep. Oke. Oke, yang selanjutnya selama menjabat sebagai ketua Distikom Mulyadindo, proker apa saja yang sudah tercapai selama ini dan yang belum tercapai? Kira-kira yang belum tercapai harapannya akan seperti apa, Pak? Program kerja ya. Iya. Program kerja sekarang kita masuk dalam milestone atau namanya tonggak-tonggak capaian. Tonggak-tonggak capaian nasional dari 2021 sampai 2025. Jadi kata iklan itu apapun makannya, minumnya teh botol ya. Nah, kalau sekarang Stikom apa? Apapun kegiatannya harus berlevel nasional. Karena kita tuh masih seperti. Jadi buat kegiatan itu tidak hanya di sekitar Stikom, itu sudah tidak zaman, itu sudah 5 tahun yang lalu. Ya, maka mulai tahun 2022 nanti
semua ya dari mahasiswa meng-create semua kegiatan itu rasanya itu harus rasa nasional. Nah itu tantangannya. Jadi sekarang ada MBKM pertukaran pelajar, coba ada masuk. Sekarang ada program Indonesia Mengajar, coba masuk ya. Jangan merasa wah ini kok saya bisa ke Jawa, bisa. Harus bisa ya. Karena sekarang dari Stikom sudah mencanangkan masuk ke daya saing nasional ya. Jadi jangan takut ya, kita akan masuk daya. Itu program kerja yang akan kita sasar di tahun 2021 ini sampai 2025. Hanya memang 2021 ini karena pandemi Covid, jadi mungkin banyak kegiatan yang masih kita delay. Tapi kita berharap ya kalau 2022 sudah landai Covid-nya dan semua kegiatan masih sudah terbuka, program kerja ini kita akan masuk ke situ. Nah itu ya program kerjanya. Dan tentunya di bidang akreditasi kita sudah standar nasional. Tugas kita ya mempertahankan dan meningkatkan. Nah itu ya. Nah itu yang kita akan jalani. Yang selanjutnya mungkin bisa ceritakan sedikit bagaimana perjalanan akreditasi hingga sampai ini kan sekarang sudah akreditasi B. Mungkin bisa ceritakan sedikit gimana perjalanan para dosen dan Bapak sendiri gimana? Nah, itu yang tadi saya ceritakan ya, sejak Pak masuk jadi sekretaris prodi tahun 2004. Dewi sudah lahir? Oh, sudah, masa tahun. 2004 ya. Wah, itu Pak sudah sekretaris prodi ya. Waktu itu ya itu tahun 2006 atau 2007 kalau ibarat mungkin. Mahasiswa tuh pernah demo. Nah, sekarang tidak ada demo lagi ya. Nah ini ya Ibu Erna tuh demo akreditasi. Wah, kayak gitu. Nah, kalau Dewi apa demonya? Demo masak ya. Ya, sekarang itu ya. Kalian sudah menikmati tapi dulu butuh ada masukan. Jadi mahasiswa itu sebenarnya bagus ya. Sedikit protes, wah ini kampus harus akreditasi. Maka timnya dibentuk dari 2006, 2007, 2008, akhirnya 2009 mengirim dokumen, borang, dan 2009 itu kita terakreditasi. Ya. Teknik informatika mungkin pertama ya di NTT yang itu akreditasi sekalipun masih C, tapi kita sudah masuk bahwa kita itu terakreditasi, sudah punya label lah ya. Nah, itu 2009. Setelah itu kan dulu 5 tahunan ya. Rutin 5 tahunan, kira-kira 2014, 2013 kirim lagi, nah itu reakreditasi dan memang sempat dulu kan banyak teman-teman dosen yang sedang kuliah ya, jadi masih meningkat, nilainya meningkat, ya, tapi tetap masih C, sehingga kita fokuskan, kita kerja selama 4 tahun dari 2014 sampai 2018, akhirnya berbuah manis. Ya. Dari C menuju ke B. Jadi step by step meningkat. Nah, sekarang di sisi formasi harus mempersiapkan lagi nih karena 2023 harus akreditasi lagi ya. Mudah-mudahan ya dukungan teman-teman, dukungan kita semua kita tetap pertahankan ya. Nah, seperti contoh ini ya. Ini melakukan sebuah kegiatan seperti ini di-upload ke YouTube, itu menjadi baseline, menjadi catatan ya bagi kegiatan-kegiatan kita. Ya salah satunya seperti ini. Dan teknik juga akan mengikuti 2023 juga. Teknik informatika, nanti D3-nya 2024 ke 2025 dan kalau perguruan tingginya itu namanya akreditasi perguruan tinggi ya. Nah, itu juga di 2024. Tapi sekarang ada mekanisme yang perpanjangan secara otomatis ya. Nah, kalau perguruan tinggi. Tetapi kalau program studi mulai tahun ini sudah bertransformasi ya. Sekarang ini program studi kita terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, namanya BANPT ya. Tapi sejak ini ya sudah SK-nya sudah keluar, kita nanti tidak terakreditasi dari BANPT lagi, tetapi dilaksanakan oleh LAM. Apa itu LAM? Lembaga Akreditasi Mandiri Infocom ya. Nah ini jadi butuh ini tantangan lagi ya, kita harus akreditasi ya. Jadi Dewi siap mendukung ya. Siap Pak. Siap ya, untuk teknik informatika S1. Nah begitu Dewi. Oke, terima kasih banyak untuk semua informasinya Pak. Kita sudah mencapai penghujung acara. Mungkin Bapak bisa kasih pesan-pesan untuk mahasiswa Uyalindo dan mahasiswa-mahasiswa di luar sana yang sedang berjuang untuk mencapai gelar sarjana, Pak. Oke, tentunya kalau untuk adik-adik mahasiswa, secara ilmu
pasti Anda sudah pelajari ya, di 140-an SKS itu, ya, itu Anda sudah pasti pelajari, dan saya yakin kalau Anda belajar benar-benar mengikuti semua aturan, ya, tugas-tugas dari dosen, pasti adik-adik akan mendapat ilmu. Yang ada adik-adik harus ambil salah satu adalah social skill-nya. Ya. Tambahkan social skill-nya itu, ya, atau lebih ini life skill ya. Nah, itu Anda harus ambil melalui organisasi atau melalui apapun juga, sehingga ketika adik-adik lulus, adik-adik punya modal itu. Ilmu adik-adik kalau tidak bisa dikomunikasikan ke orang lain, ke tempat kerja, adik-adik akan mati. Tempat kerja akan mengambil orang-orang yang bisa speak up, ya. Public speaking yang bagus, ya. Bisa bercerita, bisa omong, oh saya ini bisa ini. Nah, gitu. Kita orang teknik biasanya di belakang layar ya. Nah itu makanya butuh kolaborasi ya. Itu pesan saya. Jadi adik-adik selama 4 tahun ambillah kesempatan untuk meningkatkan yang namanya life skill. Ya. Life skill adik-adik. Karena apa, yakin literasi skillnya sudah bagus, kompetensi skillnya juga sudah bagus. Begitu Dewi ya. Terima kasih Pak sudah menyempatkan berbagi informasi yang sangat-sangat menarik untuk sahabat Uyalindo dan untuk saya juga. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Ya. Sahabat Uyalindo, sekian untuk podcast hari juga, ini. ya. Terima kasih untuk Pak Ignas yang sudah berkesempatan memberikan informasinya. Sampai jumpa pada podcast Uyalindo lain kali. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa. Salam sehat. Ya.